Ya, pemirsa, tewasnya 6 laskar FPI saat baku tembak dengan polisi. Jenazah Laskar FPI bernama Andi Oktiawan menjadi jenazah yang pertama keluar untuk disemayamkan di markas FPI di Petamburan, Jakarta. Jenazah keluar Selasa malam, tepatnya pada pukul 20:28 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah dijemput oleh pihak keluarga diwakili pamannya menggunakan ambulans. Sebelumnya mobil berisi keranda masuk ke ruang instalasi kedokteran forensik pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat tadi malam untuk mengambil jenazah. Setelah jenazah Andi Oktiawan, 5 jenazah simpatisan Rizik Syihab juga tiba di Petamburan, Jakarta Selatan. Jakarta pada Selasa malam maksud kami. Keluarga, anggota FPI dan warga sekitar memenuhi jalan menyambut kedatangan 6 jenazah anggota FPI. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menemui Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta. Kapolda berharap polisi bisa bersinergi dengan para ulama. Dan anggota kepolisian dengan 6 anggota Laskar Khusus FPI, Kapolda Metro Jaya, Selasa siang datangi Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Irjen Pol Fadil Imran menegaskan kunjungannya kali ini sebagai silaturahmi dengan ulama. Lebih lanjut, mantan Kapolda Jawa Timur tersebut berharap adanya sinergi antara kepolisian dengan ulama. Membangun kerjasama seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ulama dan umara bersama-sama membangun Jakarta yang aman, yang damai, yang sejuk, serta Jakarta yang sehat. Nanti kita saling bersinergi dalam mewujudkan hal tersebut. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya angkat bicara terkait penyerangan yang diduga dilakukan anggota Laskar FPI. Kapolda Metro Jaya menyebut pihaknya terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur karena anggotanya diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dari Jakarta, Yudatri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Artis Iyut Bing Slamet akan menjalani proses rehabilitasi atas kasus narkoba yang menjeratnya. Berdasarkan hasil asesmen BNN, Iyut akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan merekomendasi artis Iyut Bing Slamet yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Keputusan diambil berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh tim terpadu BNN. Iyut Bing Slamet minta maaf kepada keluarga dan rekan sesama artis atas terjerat kasus narkoba. Putri artis legendaris Bing Slamet mengaku menyesal karena kembali terjerumus penyalahgunaan narkoba. Iyut menggunakan narkoba sejak tahun 2004 dan pernah ditangkap pada tahun 2011. Terima kasih dan kepada rekan-rekan semua, entah itu para artis, entah itu para wartawan semua, kayaknya nggak munafik kalau memang pernah mencoba, tapi lebih baik jangan. Karena saya sekarang saat ini benar-benar sangat menyesali, banget menyesali. Dan saya nggak munafik, memang saya memang pengguna, tapi memang saya udah salah jalan. Tapi seperti Bapak bilang juga, kalau memang kita udah kena, ya itu 3 tadi gila, di penjara, dan mati. Tim asesmen mengungkapkan Iyut Bing Slamet ketergantungan pada narkoba jenis sabu sehingga harus menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Namun belum diputuskan apakah akan menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur atau Balai Rehabilitasi BNN di Lido. Kita akan tindak lanjuti rekomendasi dari KBNK ini, kita akan tindak lanjuti untuk melangkah lebih lanjut terkait dengan ajuan untuk rehabun. Itu nanti akan kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan tempat atau instansi terkait. Polisi menangkap Iyut Bing Slamet di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Desember lalu. Dalam penangkapan, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun dari hasil tes urin, Iyut positif mengkonsumsi narkoba. Kepada polisi, Iyut mengaku membeli sabu seberat 0,7 gram dari seorang penjual pada 1 Desember. Kemudian sabu dikonsumsi hingga Rabu 2 Desember.
Polisi menyita barang bukti berupa 1 set alat hisap sabu, 2 korek gas, dan sebuah plastik klip bening bekas narkoba. Saat ditangkap polisi, Yut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Yut pun dalam kondisi syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pedangdut Via Valen bersaksi di persidangan kasus pembakaran mobilnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Via Valen bersaksi detik-detik terdakwa membakar mobilnya. Penyanyi dangdut Maulida Octavia atau yang dikenal dengan nama Via Valen Senin kemarin bersaksi di persidangan kasus pembakaran mobilnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain Via Valen, adiknya Mela Rosa juga bersaksi di pengadilan. Saat bersaksi, Via menjelaskan bahwa ia mengetahui terdakwa PJ melalui rekaman kamera pengintai di samping rumahnya. Sebelum mobil dibakar, ada orang yang melintas dan sesaat setelah mobil meledak, terlihat ada orang lari. Pertanyaannya seputar apa yang terjadi waktu itu, terus soal kepemilikan mobil, terus melihat terdakwa itu gimana kok bisa akhirnya percaya bahwa dia yang bakar kayak gitu. Mobil Via Valen yang diparkir di rumahnya di Desa Kalitengah Selatan, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar 30 Juni lalu pada pukul 3.20 pagi. Dari rekaman CCTV, seorang pria berjalan memasuki gang samping rumah Via Valen. Sebelum mobil terbakar, terdakwa PJ merupakan penggemar berat Via Valen yang ditangkap membawa botol air mineral berisi bahan bakar. Terdakwa meletakkan kardus yang disiram bensin di bawah mobil kemudian membakarnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah sudah membeli 3 juta dosis vaksin Sinovac dan 100.000 dosis vaksin CanSino. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.